Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Aulia dengan NPM 2521511111068. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2025 kelas B. Di sini saya akan membacakan ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minuna bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha su'udan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka wa rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi ayat 1-10 adalah terkait dengan pemujian terhadap Nabi Muhammad SAW oleh kaum Quraisy yang ingin mengetahui kebenaran kerasulan beliau. Kaum Quraisy mengutus dua orang, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth dan An-Nadhr bin Harits, ke Madinah untuk bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang Nabi Muhammad SAW. Pendeta Yahudi meminta mereka untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang sekelompok pemuda di zaman dahulu dengan kisah yang menakjubkan atau Ashabul Kahfi, tentang seorang penjelajah yang mengelilingi bumi dari ujung timur ke ujung barat, dan tentang ruh atau jiwa. Nabi Muhammad SAW ditunggu untuk menjawab pertanyaan ini sebagai bukti kenabiannya. Namun, selama 15 malam, Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu untuk menjawab pertanyaan itu, sehingga beliau sedih. Kemudian, malaikat Jibril datang membawa wahyu surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang ketiga pertanyaan tersebut, khususnya kisah Ashabul Kahfi atau pemuda gua yang menjadi salah satu bagian awal surat ini. Surat ini memuat pujian kepada Allah yang menurunkan Al-Quran tanpa ada kerancuan, sebagai peringatan keras dan kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh dengan janji pahala baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, asbabun nuzul surat Al-Kahfi berkaitan dengan turunnya surat ini untuk menjawab tantangan kaum Quraisy mengenai kisah pemuda Ashabul Kahfi dan untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi cobaan dan fitnah dari kaumnya. Surat Al-Kahfi mengandung banyak sekali hikmah, di antaranya yang pertama adalah keteguhan iman dan perlindungan Allah. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan pentingnya keteguhan hati dalam mempertahankan keimanan meskipun mendapat tekanan dan ancaman dari penguasa yang zalim. Allah melindungi hamba-hambanya yang beriman dengan cara yang ajaib seperti yang terlihat dalam kisah para pemuda tersebut. Kemudian ada pelajaran tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan syukur. Ketiga, adalah perlindungan dari fitnah Dajjal. Membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dipercaya dapat melindungi dari fitnah Dajjal sesuai hadis Rasulullah SAW. Ini menjadi amalan penting dibaca terutama pada hari Jumat. Yang keempat adalah cahaya dan petunjuk di hari kiamat.
Membaca surat Al-Kahfi akan melimpahkan cahaya dan petunjuk dari Allah, memberikan penerangan hati dan bimbingan untuk menghadapi kesulitan serta keputusan penting di dalam hidup. Yang terakhir adalah menguatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Merenungkan kandungan surat ini dapat memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan serta menjadi pedoman yang ada dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa berada di jalan yang benar. Kemudian, surat Al-Kahfi ayat 1-10 mengandung makna dan pesan penting, yaitu sebagai berikut. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu tidak mengandung kejanggalan atau penyimpangan apapun, merupakan petunjuk yang lurus. Al-Quran berfungsi untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengingkari dan menentang kebenaran, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat di akhir. Di sisi lain, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh pahala yang mulia dan kehidupan yang kekal abadi di surga. Allah menjelaskan bahwa di bumi ini Allah jadikan segala sesuatu sebagai perhiasan untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang berbuat baik dalam amalnya. Namun, Allah juga mengingatkan tentang kisah istimewa Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua untuk memohon rahmat dan petunjuk dari Allah supaya diberi jalan yang lurus dalam urusan mereka. Ayat-ayat ini mengandung anjuran untuk bersyukur atas nikmat Al-Quran sebagai petunjuk, mengingatkan akan keesaan Allah dan ketauhidan, serta membangun keyakinan dan keteguhan dalam iman kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus memberi pelajaran tentang ujian hidup dan pentingnya keimanan serta ketaatan kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.